Dongeng Bahasa Indonesia. Oliver Twist. Dunia adalah tempat yang aneh, terganggu oleh yang buruk dan diselamatkan oleh yang baik. Kisah kita membawa kita pada keduanya. Ini adalah kisah Oliver Twist yang dibawa ke panti asuhan di kota Mudford pada suatu malam yang hujan badai. Aku menemukan anak malang ini. Tolong bawa dia masuk. Baiklah. Oliver Twist menjalani 10 tahun pertama hidupnya di panti asuhan. Ini adalah 10 tahun tidak memiliki keluarga, tidak ada yang benar-benar peduli dan hampir tidak punya makanan. Makanan ini terlalu sedikit. Aku sangat lapar tadi malam sampai aku tidak bisa tidur. Kita harus meminta lebih banyak lagi. Siapa yang akan melakukan itu? Si juru masak akan mengalahkan kita kalau kita melakukannya. Aku punya rencana. Siapapun yang mendapat setengah tongkat akan meminta lebih banyak. Baiklah, Oke. baiklah, baiklah. Tolong, Tuan. Aku mau lagi. Apa yang kau katakan? Tuan, aku mau makanannya lagi. Akan aku beri kau pelajaran. Lepaskan dia. Kau akan melawanku, kau akan membayar untuk ini, Twist. Kau akan membayar. Bukan hanya Oliver dihukum karena meminta sup lagi, ia juga diusir dari rumah kerja dan dikirim ke tukang kayu sebagai pekerja magang. Ini, Oliver. Inilah tempat kau bekerja. Noah, bocah ini adalah tanggung jawabmu. Dia akan berbagi kamar denganmu. Ajari dia seni kita. Baik, Tuan. Jadi, apa yang kita dapat di sini? Makhluk kecil yang sakit-sakitan? Apa gunanya kau bagiku? Berbagi kamarku? Ayolah, itu tidak akan pernah terjadi. Oke? Kalau begitu, aku akan memberitahu Pak Sowerberry. Benarkah? Ada apa ini? Tuan Sowerberry, Tuan Sowerberry. Aku melihat anak baru mendorong Noah. Aku jatuh di atas kayu dan bilahnya mungkin telah membunuhku, Tuan. Tapi Tuan, Cukup, Oliver. Jika aku mendengar kau berperilaku seperti ini lagi, aku yang akan menjagamu sendiri. Kau mengerti? Kau sebaiknya terbiasa dengan ini. Panti asuhan telah menyimpanmu di sini untuk 7 tahun yang panjang. Oliver mengumpulkan barang-barangnya, kemudian dia kabur. Dia berjalan selama berminggu-minggu. Berjalan untuk menuju ke kota London, jauh dari panti asuhan dan jauh dari Tuan Sowerberry dan Noah yang mengerikan. Roysan yang manis, masing-masing hanya 5 koin. Hei, pergi dari sini. Ayo makan itu, aku yang traktir. terima kasih. Aku belum pernah melihatmu di sini. Kau baru di London? Iya, Aku Jack. Mereka di sini memanggilku Artful Dodger. Siapa namamu? namaku Oliver. Oliver Twist. Kau kabur? Jangan khawatir, Oliver. Aku tahu seorang pria yang akan menemanimu tanpa biaya. Ikutlah bersamaku. Terima kasih. Artful Dodger membawanya ke seorang pria bernama Fagin yang tinggal di bagian terpencil di London. Artful Dodger dan beberapa anak lainnya juga tinggal bersamanya. Buka, ini aku.
Dan siapa itu denganmu? Ini adalah Oliver Twist. Dia tidak apa-apa, dia bersamaku. Oliver Twist, kau terlihat lapar. Charlie, ambilkan dia makanan. Biar aku menyimpannya. Kita membuat dompet di sini. Duduk. Itu makananmu. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya, Oliver makan enak dan segera tertidur. Besok dia akan pergi dengan kalian semua. Secepat itu? Baik, semakin cepat dia belajar semakin baik. Kalau tidak, dia tidak berguna di sini. Pastikan tidak ada yang salah, oke? Pagi berikutnya, Fagin mengirim Oliver keluar bersama anak-anak untuk urusan. Oliver tidak tahu urusan apa itu. Dia hanya berasumsi bahwa itu untuk membuat dompet. Pergi dan ingatlah, kau harus bekerja untuk tetap di sini, ya? Iya, Tuan. Selamat siang, Tuan Brownlow. Selamat siang, Tuan Colin. Sekarang perhatikanlah. Pencuri! Pencuri! Oliver terkejut melihat bahwa urusan Fagin dan anak-anaknya yang sebenarnya bukanlah membuat dompet, melainkan mencuri. Artful Dodger dan Charlie melarikan diri. Orang banyak berpikir bahwa Oliver adalah pencuri dan mulai mengejarnya. Segera seorang polisi menyusulnya dan menangkap Oliver. Kemarilah, nak. Aku akan membawamu ke hakim dan kau akan dipenjara selama 7 tahun. Petugas, 7 tahun? Itu terasa sangat lama. Tidak, hakim harus membuat contoh darinya. Menghukum pencuri. Oliver dibawa ke pengadilan dan dihadirkan di hadapan hakim. Brownlow memohon belas kasihan untuk bocah itu. Tetapi hakimnya tegas dan tidak bergerak. Dia baru saja akan mengirim Oliver ke penjara selama 7 tahun ketika Tuan Collins tiba di sana. Tuan, aku tidak mencuri apapun. Petugas, kau menangkapnya dari sana? Iya, Tuan. Seluruh kerumunan mengejarnya sampai aku ada di sana. Ya ampun, 7 tahun itu terlalu lama. Jangan sampai kau mengganggu masalah hukum, Tuan. Aku putuskan bocah itu dikirim. Tunggu, Tuan. Ada apa? Beraninya kau mengganggu urusan pengadilan. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi bocah ini tidak bersalah. Pencurinya telah lolos. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petugas, kau tidak benar-benar melihat pencurinya? Tidak, Pak. Baiklah, aku umumkan bocah itu segera dibebaskan. Ikuti mereka. Buka, aku punya urusan untukmu. Ya. Bocah itu, Oliver. Aku ingin kau mengubahnya menjadi pencuri. Ya, dia sudah tertangkap karena pencurian. Tidak, dia dibebaskan dan sekarang bersama Tuan Brownlow. Ini sangat melegakan, bocah yang malang. Kau harus mendapatkan dia kembali dan mengubahnya menjadi pencuri dan ceritakan semuanya tentang dia. Dari mana dia berasal? Siapa orang tuanya? Apakah ada Leontin pada dirinya ketika dia dibawa ke sini? Ceritakan semuanya atau aku akan mengubah kau menjadi polisi. Kami tidak tahu apa-apa tentang Oliver kecuali bahwa dia bukan dari London. Dia berasal dari panti asuhan di Mudford. Setelah cobaannya, Oliver sangat terganggu dan butuh beberapa hari untuk pulih. Dia dirawat dengan baik di rumah Tuan Brownlow. Tuan Brownlow, dia akan baik-baik saja.
Aku kasihan padanya. Ketika dia lebih kuat, aku harus tahu dari mana asalnya, siapa orang tuanya. Kenapa kau begitu tertarik dengan masa lalu dari bocah itu? Dia berasal dari panti asuhan. Dia adalah teman. Ya ampun, wajah Oliver sangat mirip dengan wajahnya. Mungkin dia itu adalah ibunya. Tentu saja, dokter. Dia adalah teman keluarga. Belum pernah mendengar tentang dia selama lebih dari 10 tahun. Oliver semakin kuat, dan Fagin meminta Artful Dodger untuk berjaga-jaga di kediaman Tuan Brownlow agar mereka dapat menculik Oliver begitu dia keluar dari rumah. Dan suatu hari Tuan Brownlow memberinya uang dan meminta Oliver mengembalikan beberapa buku ke toko buku. Dia adalah putra kami. Dia sedang sangat marah sekarang. Kami akan membawanya pulang. Ayo, nak. Kami akan mengambilkan sepatu baru yang kau inginkan. Sekarang pulang saja dan makan malam. Fagin membawa Oliver ke rumahnya dan merencanakan perampokan malam itu untuk mengubah Oliver menjadi pencuri seperti yang telah dijanjikan kepada para biksu. Biarkan dia pergi. Tidak, Nancy. Dia akan menjadi bagian dari perampokan. Malam itu, Fagin membawa Oliver untuk masuk ke sebuah rumah yang besar. Masuk dari jendela dan buka pintu dari dalam. Jika tidak, kau tidak tahu seberapa buruk aku akan menghukummu. Pergilah sekarang. Siapa di sana? Siapa di dalam? Lari! Rumah ini milik Nona Rose Mayfield, dan dia dipenuhi dengan belas kasih ketika dia melihat wajah Oliver yang menyedihkan. Dia merawat Oliver. Suatu hari seorang tamu asing datang menemuinya. Ini tentang Oliver. Temui aku di London Bridge malam ini jam 12. Oliver, apa kau tahu sesuatu tentang ini? Tidak, Nyonya. Sepertinya wanita itu adalah Nancy dari kelompok Fagin. Tapi aku kenal seseorang yang bisa membantu. Siapa? Tuan Brownlow. Dia sangat baik padaku ketika aku bersamanya. Oh, Tuan Brownlow adalah teman keluargaku. Aku akan berbicara dengannya sekaligus. Lalu Nona Rose berbicara dengan Tuan Brownlow dan ia setuju untuk pergi ke London Bridge malam itu. Nancy sedang menunggu mereka. Tuan Brownlow? Nona Nancy, itu kau? Iya. Kau punya sesuatu untuk diceritakan tentang Oliver Twist? Iya. Ada seorang pria bernama Tuan Monks yang bertekad mengubah Oliver menjadi pencuri. Dan dia juga ingin tahu tentang orang tua Oliver, lalu dia pergi ke panti asuhan di Mudford untuk mencari tahu tentangnya. Dia mencari semacam liontin. Kenapa aku tidak tahu? Baiklah, Nona Nancy, terima kasih. Aku akan memeriksanya. Jadi Tuan Brownlow memanggil pengawas dari panti asuhan dan juga meminta Tuan Monks datang ke kantornya. Jadi, apakah ada liontin pada Oliver ketika dia diberikan kepadamu saat bayi? Iya, Tuan, ini dia. Agnes, jadi aku benar. Oliver adalah putra temanku Agnes. Bolehkah aku pergi, Tuan? Kau menyimpan liontin milik bocah itu bersamamu. Kau mencurinya dari dia. Kau tidak memberi cukup makanan untuk anak-anak di panti asuhan, dan kau mengusir Oliver hanya karena dia meminta lebih banyak sup. Beraninya kau. Maafkan aku, Tuan. Pria seperti kau yang mencuri dari anak-anak tidak bisa dipercaya. Kau bukan lagi pengawas untuk Mudford, dan aku akan mengirim kau ke penjara. Tuan, bawa dia pergi. Mengapa kau ingin Oliver menjadi pencuri? Karena dia adalah adik laki-lakiku dan ayahku mengatakan bahwa jika ada di antara kita yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, semua bagian kekayaan kita akan diberikan kepada saudara yang lain. Jadi kau ingin anak kecil ini menjadi pencuri sehingga kau bisa menyimpan uangnya? Seharusnya kau malu. Dengan melakukan ini, kau telah melanggar hukum.
kau juga akan masuk penjara. Dan kekayaan kau akan diberikan kepada Oliver. Bawa dia pergi. Nona Rose, Oliver adalah putra kakak perempuanmu, Agnes. Oh, Oliver. Oliver, kau adalah anak laki-laki kaya. Dan aku ingin memberi kau keluarga juga. Aku ingin mengadopsimu sebagai anakku, jika kau tidak keberatan. Oh, aku akan sangat menyukainya. Oh iya, ada satu permintaan, Tuan. Apa itu, Oliver? Tolong gunakan kekayaan yang aku miliki untuk membantu anak-anak di panti asuhan dan anak laki-laki di kelompok Fagin. Aku sangat bangga denganmu, Oliver, dan tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan bahwa semua anak bersekolah dan belajar untuk menjadi baik dan murah hati sama seperti kau.